bareng-bareng tentang psikodinamika atau psikoanalisa. Yang kita bahas itu tentang perbedaan psikoanalitik dengan psikodinamika. Nah, yang pertama itu kan psikoanalitik. Jadi psikoanalitik ini tuh mengacu pada perspektif dan ide-ide teoritis yang berasal dari Sigmund Freud. Sedangkan untuk psikodinamika ini mengacu pada ide dan perspektif yang berasal dari Sigmund Freud dan para pengikutnya. Nah, untuk fokusnya psikoanalitik dan psikodinamik ini pun itu ada perbedaannya. Nah, kayak psikoanalitik yang pertama ini fokusnya itu lebih ke jiwa, tidak sadar, dan mimpi. Sedangkan untuk psikodinamika itu lebih berfokus ke pikiran dan kepribadian manusia dan selalu mencoba untuk memperluas pemahamannya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, kalian pernah dengar nggak tentang struktur kepribadian menurut psikoanalisa? Belum kan? Yuk disimak. Jadi, dalam teori psikoanalisa, ini ada struktur kepribadian manusia yang terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, jadi untuk lebih jelasnya itu, id ini adalah komponen kepribadian yang berisi impulsif, agresif, dan libidinal, yang merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan sebuah komponen terpenting sepanjang hidup ya. Jadi id itu bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Nah, yang kedua, ego. Ego ini adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Nah, penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Jadi prinsip kerjanya ego itu menganut prinsip realitas ya. Nah, untuk yang ketiga itu superego. Superego ini adalah bagian dari moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Jadi dalam dinamika kepribadian manusia itu, sekalipun id, ego, dan superego masing-masing memiliki fungsi, sifat dan prinsip kerja tersendiri, namun semuanya itu berinteraksi begitu erat satu sama lain dan tidak mungkin dipisahkan. Apalagi ketiga sistem tersebut mampu bekerja sama secara produktif, maka seorang akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menyalahi atau bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Jadi yang berarti memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik ya. Nah, jadi guys, penjelasan lanjutannya nih ya, untuk id itu merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan sudah berisikan semua potensi bawaan termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id itu terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan itu, id menggunakan dua mekanisme tindakan refleks dan proses primer. Jadi dalam dorongan naluriah ini tuh dibedakan menjadi dua ya, yakni yang pertama itu naluri hidup atau libido yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua itu ada naluri mati atau thanatos. Itu yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Nah, untuk yang kedua, untuk ego sendiri berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif atau pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian kita. Nah, yang terakhir itu superego. Nah, ini tuh superego merupakan sebuah
aspek kehidupan yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasikan oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya tuh cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali akan ditanggapi dengan rasa bersalah, malu, dan cemas. Jadi superego itu berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Gimana sama pertanyaan yang tadi? Menurut psikoanalisa, seperti apa manusia yang sehat? Menurut psikoanalisa, seperti apa manusia yang bermasalah? Yuk disimak. Oke, jadi yang pertama, seperti apa manusia yang sehat menurut psikoanalisa? Nah, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya. Sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Jadi ada ciri-ciri nih pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Yang pertama, ada ego yang bersifat secara realistis. Dan yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadiannya secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya yang bersifat efektif. Yang kedua ya, bagaimana pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa? Jadi di sini seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan yang akan datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar itu mempengaruhi perilaku atau tindakannya secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa itu seperti jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya itu tidak berfungsi secara efektif. Nah guys, agar kita lebih mudah untuk memahami penjelasan dari atas tadi, kita lihat yuk gambar di samping. Nah, tadi gambarnya udah dilihat kan? Kesimpulannya itu dari gambar tadi, jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Nah, jika superegonya yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah, tidak enakan, merasa cemas, dan lain-lain gitu. Sedangkan individu yang sehat adalah yang bisa imbang antara id dan superego, yang mungkin dengan egonya yang sedikit lebih menonjol ya. Guys, mungkin sekian dulu pembahasan materi kita ya. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan materi selanjutnya. Bye bye guys. Thank you for watching.